Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lia Priliana dengan NIM D10412111026 dari program studi informatika kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas untuk mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Ibu Anggi Perwitasari STMT. Pada tugas struktur yang telah ditugaskan waktu lalu, kelompok kami menganalisa toys kapsul vending mesin yang berada di arena bermain Fun Station Mega Mall Ayani. Toys kapsul vending mesin adalah mesin yang menjual mainan dan mengeluarkannya secara otomatis. Pengguna hanya perlu membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Vending mesin ini menggunakan sistem gacha atau probabilitas. Sistem pembayaran yang digunakan berupa pembayaran digital dengan scan barcode pada layar yang tertera di mesin. Pengguna hanya perlu membayar sebesar 20.000 untuk 3 kali permainan selama 20 detik per setiap kesempatan. Dengan peluang mendapatkan 1 item, 2 item, bermain sekali lagi atau bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Selanjutnya, functional requirements atau kebutuhan fungsional merupakan fungsi utama dalam sistem, mendeskripsikan layanan sistem secara detail dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan sistem. Pada toys kapsul vending mesin terdapat beberapa kebutuhan fungsional, di antaranya yang pertama, sistem dapat menampilkan barcode, sistem dapat mengeluarkan item yang berupa toys kapsul, sistem dapat memproses pemesanan, sistem dapat menampilkan durasi permainan dan menerima inputan dari pengguna berupa tombol tekan. Lanjut ke analisa toys kapsul vending mesin dengan UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama yaitu use case diagram. Seperti yang terlihat, pengguna berperan sebagai aktor utama, di mana pengguna dapat melakukan scan barcode, melakukan pembayaran melalui QRIS, dilanjutkan dengan verifikasi saldo mencukupi dan verifikasi PIN. Dalam pembayaran ini langsung terlibat dengan pihak QRIS yang berperan sebagai aktor sekunder. Dan pengguna dapat bermain. Pengguna juga dapat melakukan pelayanan pelanggan, dapat berupa saran atau pengaduan keluhan yang dapat dilakukan langsung kepada staf penanggung jawab atau melalui Google Form yang dilakukan dengan cara scan barcode pelayanan pelanggan. Selanjutnya, usage skenario. Pada kasus ini kami menganalisa toys kapsul vending mesin yang ditulis oleh kelompok 4 dan dibuat pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Pihak terkait yaitu pengguna dan kegiatan usage skenario ini adalah melakukan pembayaran QRIS. Prasyarat untuk melakukan pembayaran QRIS adalah pengguna harus menginstal QRIS. Skenario utamanya, yang pertama pengguna mengkonfirmasi saldo, mengkonfirmasi pembayaran, memasukkan PIN pengaman, lalu pembayaran akan berhasil. Untuk skenario alternatifnya, pengguna dapat mengganti metode pembayaran jika saldo tidak cukup atau pengguna lupa atau salah memasukkan PIN. Kondisi sesudah proses, pengguna dapat bermain, tetapi jika pembayaran gagal, maka pengguna tidak dapat bermain. Selanjutnya, domain class diagram. Pertama, dimulai dengan kelas pengguna, disebut sebagai parent class. Terdapat atribut nama dan umur dengan operasi berupa melakukan scan, memverifikasi pemesanan, dan memverifikasi PIN. Beralih ke kelas akun, disebut juga sebagai child class. Terdapat atribut nama, nomor handphone, dan saldo dengan metode berupa memverifikasi password untuk login ke akun yang akan digunakan. Sama dengan kelas akun, kelas QRIS disebut juga sebagai child class dengan atribut admin dan metodenya berupa mengkonfirmasi pembayaran. Berasal dari kelas akun, dalam antrian ada satu kelas dengan hubungan composition, yaitu kelas pemesanan. Nah, jika tidak memiliki akun, maka tidak dapat melakukan pemesanan.
Hal yang sama berlaku untuk kelas bermain juga. Jika tidak melakukan pemesanan, maka tidak dapat bermain. Lanjut ke activity diagram. Yang pertama, activity diagram melakukan scan pembayaran. Keadaan awal dalam melakukan scan pembayaran dilakukan oleh pengguna. Pertama, membuka aplikasi dompet digital dan men-scan barcode yang tertera pada mesin. Dilanjutkan dengan menganalisa dan mencari barcode yang dilakukan oleh sistem aplikasi dompet digital lalu menampilkan menu pembayaran. Selanjutnya, activity diagram melakukan pembayaran QRIS. Keadaan awal dalam melakukan pembayaran QRIS dilakukan oleh sistem aplikasi dompet digital dengan menampilkan menu pembayaran. Lalu pengguna mengkonfirmasi pembayaran, setelah itu sistem akan mengecek saldo dan pihak QRIS akan membaca data saldo. Kemudian, jika jumlah saldo tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan saldo tidak cukup dan kembali ke keadaan awal. Tetapi jika saldo mencukupi, maka sistem akan memproses pemesanan. Lalu, pengguna memasukkan PIN dan sistem akan mengkonfirmasi PIN. Jika PIN salah, maka sistem akan menampilkan PIN salah dan kembali ke tahap memasukkan PIN. Tetapi jika PIN benar, maka pembayaran berhasil. Selanjutnya, activity diagram bermain. Pada keadaan awal dalam bermain dilakukan oleh mesin dengan menampilkan jumlah kesempatan bermain. Lalu pengguna memencet tombol untuk bermain, kemudian mesin menampilkan durasi selama 20 detik. Dan lampu bermain akan berputar dengan kategori 0, 1, 2, dan main lagi. Setelah itu pengguna memencet tombol untuk berhenti, maka lampu permainan pada mesin akan mendapatkan hasil. Jika hasil yang didapat berupa main lagi, maka kembali ke keadaan awal. Tetapi jika mendapatkan hasil 0, 1, atau 2, maka mesin akan mengeluarkan item dan berakhirlah activity diagram dari Toys Capsule Vending Machine. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.